underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, 7 tahanan di rutan Salemba berhasil kabur, menjebol terali penjara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sempat geger ya. Di koran-koran media-media sosial itu juga ribut ya. Dan bahkan segera ya anggota DPR kita yang terhormat itu datang ke rumah tahanan atau penjara tadi itu ya, meninjau, melihat ya, bagaimana itu para pesakitan itu lari. Ternyata ada teralis yang digraji lah macam-macam gitu ya. Nah ini kan ya biasa, sebentar lagi toh berita ini sudah hilang ya, karena di Indonesia ini kalau ada apa-apa kan cepat lupa ya, termasuk masyarakat yang sering melupakan hal-hal yang sudah terjadi ya. Nah sekarang memang harusnya tuh kita pikir ya, kok sepertinya lari ini dianggap hal yang biasa, tidak serius ya. Kalau kita lihat film-film, terutama film Amerika, film Barat ya, itu kan ada pernah kejadian ya bahwa ada orang lari ke penjara. Ya, apa yang dilakukan oleh kepala penjaranya? Apa yang harus dia lakukan? Dan bagaimana akibatnya macam-macam. Itu digambarkan dengan detail sekali. Jadi kepala penjara itu selalu dianggap manusia yang paling berkuasa di dalam lingkungan penjara. Ya, jadi aturannya dia ketat sekali. Patrolinya harus jalan dengan ketat. Ya, tidak ada kendor-kendoran ya. Tidak ada patroli sambil baca-baca handphone, sambil lihat handphone, sosmed, itu tidak ada. Kalau sehari harus dikelilingi tiap 2 jam sekali, ya 2 jam sekali jalan. Dan begitu ada yang lari, maka tamatlah riwayat kepala penjara tadi itu. Karena itu dianggap sebagai orang yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah kita kan nggak pernah dengar nih. Di Indonesia itu ada beberapa kejadian tahanan lari itu kok sepertinya kepala penjaranya masih aman-aman saja, masih jadi kepala. Nah sekarang kan perlu dipertanyakan kenapa ya, dan pengejarannya gimana ya. Cuman dilihat, oh ini lolosnya dari lubang buaya, dari lubang selokan di depan penjara itu ada yang dulu seperti itu ketahuan, ternyata larinya dari sana. Ya, jadi tidak ada pencegahan yang serius. Ya, masa teralis besi itu bisa dipotong? Nah, berarti sekarang grajinya itu dari mana? Ya kan, mesti ada yang nyelundupkan. Nah, kalau sudah ada yang nyelundupkan, pemeriksaan pada saat ada yang besuk itu bagaimana? Apakah betul pada saat terjadi besuk itu memang dilakukan di ruangan terbuka? Artinya bareng-bareng banyak, ya, atau seorang-seorang, atau ada pengawas yang jalan-jalan mengelilingi. Ya, kalau misalnya mereka hubungan lewat telepon, kenapa bisa terjadi? Betul. Karena aturannya kan di dalam penjara itu nggak boleh ada handphone. Betul. Ya, kalau memang dia dikasih fasilitas telepon dengan telepon meja, nah, apakah itu nggak ada yang monitor? Ngomongnya apa? Apakah ada rencana lepas dari penjara, lari dari penjara, atau omongan minta dikirim senjata, macam-macam gaji tadi itu kan? Nah, ini kok sepertinya kita nggak pernah dengar ya apa yang dilakukan. Kira-kira hal apa yang harus dilakukan supaya lebih menjaga keamanan di tahanan itu, Om Bob? Ya, paling betul kan sebetulnya kita tuh harus tahu masyarakat apa betul bahwa sebuah penjara tadi itu memang sudah betul-betul dijalankan sesuai dengan standarnya. Yaitu tadi itu tidak boleh jalan-jalan keluar ya, kalau malam minggu kepingin pergi ke karaoke bisa dapat izin dikawal. Nah, itu apakah terjadi ya? Terus kiriman-kiriman itu apakah juga ada
penyelundupan narkoba sekarang masih banyak terdengar kan. Betul. Nah, terus alat-alat tadi yang untuk gergaji misalnya, itu memang betul-betul sudah benar atau tidak. Ya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan agar supaya memang aman dan tidak terjadi fasilitas-fasilitas bagi pesakitan mendapatkan fasilitas hotel bintang 4 atau 5 ya itu kan kalau mau makan buyung hai tinggal pesan kepengen pizza tinggal minta kepengen ayam goreng tinggal pesan asal temunya duit. Dasar memang kemarin ada berita kan terbongkar kalau orang-orang penjara itu pengawasnya atau petugasnya itu malah mungli. Kalau kamu mau dapat fasilitas yang lebih baik begini, kita harus bayar berapa. Ini kan ya sudah kebangetan toh. Ya, jadi agar supaya citra dari penjara kita itu menjadi baik. Nah, harusnya mereka tuh ya cerita sama masyarakat lewat medsos bahwa apa yang telah dilakukan untuk mencegah pelarian dari para narapidana tadi itu ya. Apakah sebab-sebabnya mereka melarikan diri itu kan semua harus dijelaskan kepada masyarakat. Klarifikasi. Iya, klarifikasi kan. Oh, ini lari gini. Ya, jangan-jangan klarifikasinya yang baik-baik. Padahal mungkin mereka lari nggak tahan kalau di dalam penjara dia tidak memberi upeti. Mendapat siksaan tiap hari misalnya ya kan. Lah ini ya repot kan. Mudah kok memberi siksaan di dalam penjara itu. Tidak usah dikasih air sudah mati. Masukkan di dalam karantina ruangan yang gelap sekali ya kan, tidak ada sinar matahari, tidak ada jendela, masukkan di sana ya. Kalau nggak bayar upeti, nah ini udah nggak tahan kan. Daripada nggak tahan, mereka berusaha lari. Kalau ketangkep ya paling ketangkep lagi kan. Tapi kalau nggak ketangkep kan lolos. Ya, jadi ini memang merupakan PR besar dari kepala atau sipir dari penjara itu untuk membuat semacam transparan bagaimana dia mengelola keadaan penjara itu supaya jangan terjadi lagi pelarian, namun juga jangan terjadi lagi mewah-mewah di dalam. Ya, namanya penjara itu kan menderita. Ini malah tidak menderita, malah bahagia. Malah bisa ngatur bisnis narkobanya dari dalam. Nah, ini kan jadi repot kan. Iya, betul. Nah, ini ayo pekerjaan Menteri Kehakiman yang baru hari ini, semoga hal-hal ini jangan terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.